Halo traders, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Saya harap kalian baik-baik saja, saya harap kalian sehat, dan saya harap kalian mendapatkan tips seperti biasanya. Oke, Mr. Pips di sini. Hari ini akan membahas case study lagi di pair euro, Aussie, Swiss franc yang saya trading kan kemarin. Intraday trade, counter trend. Baik, kita langsung aja masuk ke chartnya. Pertama-tama, sebelum saya menentukan ingin buy atau sell, saya selalu melakukan top down analysis. Apa itu top down analysis? Gimana ya gambarnya? Oke, kayak gini aja. Let's say map ini. Chart ini, bayangkan chart ini seperti maps. Kayak gimana caranya? Ntar lihat dulu. Maps Google. Nah, let's say saya ingin berangkat dari Bandung ke Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta. Apakah ketika saya ingin pergi dari Bandung ke Jakarta, tiba-tiba saya nyampe aja di Jakarta? Enggak kan? Enggak tiba-tiba teleport kayak gitu kan? Bagaimana caranya? Oke, let's say ini weekly. Zoom in. Oke. Daily kita bisa lihat lebih banyak data. Oke. Zoom in again. Let's say ini 4 jam. Di 4 jam kita bisa lihat lebih banyak lagi data. Dan zoom in again. H1. Di H1 pun kita bisa melihat lebih banyak lagi data. Zoom in again, M15. Di M15 kita juga bisa melihat lebih banyak lagi data, lebih detail. Dan zoom in lagi di M1. Lebih banyak data yang bisa kita lihat. Dan kita bisa menentukan dari Bandung ke Jakarta jalan mana yang ingin kita pilih, jalan mana yang ingin kita hindari. Sama halnya dengan chart. Ketika kita zoom in dari M15 ke M5, lebih banyak data yang bisa kita lihat. Zoom in lagi ke M1, lebih banyak data lagi yang bisa kita lihat. Itulah yang saya lakukan sebelum saya melakukan memutuskan untuk nge-buy atau nge-sell. Dan di sini saya melakukan top down analysis mulai dari H4. Karena di sini terlihat harga di H4 ya. Harga membuat lower high, lower low, break higher high. Ketika di high time frame-nya lagi naik, what makes sense to price do in low time frame? Potensial turun kan? Itulah juga yang saya lihat di H1. Makanya kenapa saya memilih untuk sell. Dan oke, kita boom. Oke, kita lihat dulu strukturnya bagaimana, kenapa saya ngambil sell di sana. Oke. Tadi kita lihat big time frame-nya di H4 kan. Di H4 lagi naik. Nah, kita lihat di H1
apa yang sedang lakukan oleh harga. Di sini harga sedang melakukan membuat bullish structure, bukan melakukan, buat bullish structure high, low, higher high, higher low, higher high. Potentially kalau ini harga masih benar-benar mau naik, ketika membuat higher high, dia akan membuat higher low dan boom, naik lagi nge-break structure yang ini. Tapi lihat apa yang dilakukan harga. Ketika harga masuk ke demand area di sini, harga tidak benar-benar nge-break structure atas yang ini. Berarti di sana kita bisa menyimpulkan bahwa ini tren tidak kuat lagi untuk naik. Dan seperti yang kita lihat juga, ketika retrace potensial membuat higher low, gagal membuat higher high, low sebelumnya yang potensial ini demand area diinvalidasi atau di break sama harga kan. Ini apa sih namanya, first sign atau ciri-ciri pertama kalau tren itu bakal berubah. Apalagi yang kita butuhkan di sini, nunggu konfirmasi kedua, konfirmasi structure bawah break untuk kedua kalinya, untuk mengkonfirmasi kalau ini itu confirm trend mau turun. Di sini kan higher high, higher low, higher high, break. Atau gimana pun cara kalian menggambarkan structure kalian, terserah, kayak gini juga bisa. Higher high, higher low, higher high, higher low potensial, gagal buat higher low, gagal buat higher high, break, lower low. Gini juga bisa. Nah, di sini kan low pertama sudah di break. Dan structure menunjukkan high, break, low, kemudian buat lagi lower high, buat lagi lower low, membuat break structure yang kedua. Ini menandakan kalau bearish trend confirm. Nah, di sini saya masuk M15. Di M15 dan by the way juga bentar. Ini tanda zona ini tuh di H2 apa sih namanya, order block atau H2 institusi candle atau apapun lah kalian memanggilnya. Ini di H2, dari H2. Nah, di M15 kan tadi dari 1 jam ke M15, ketika di M15 nggak bisa melihat structure dengan jelas, kita bisa turunin lagi di M5 atau M3, tapi jangan masuk ke M1, karena kalau langsung masuk ke M1 itu akan membuat kita pusing karena terlalu banyak structure, terlalu banyak fake out di sana. Oke, let's say kita di M5. Nah, di M5 harga lagi membuat higher high, higher low, higher high. Ini potensial higher low, mau nge-push lagi ke higher high, nggak kuat, break structure bawah pertama. Nah, di sini sebenarnya saya pas structure break yang pertama ini, di sini saya tuh terlalu buru-buru. Saya ngambil posisi di area-area mana ya? Di area-area sini kalau nggak salah. Nah, kan structure break di sini. Di sini saya ngambil ini nih. Saya terlalu buru-buru waktu itu. Nah, di H1, di M1. Nah, di M1 saya ngambil ini. Enter di sini, SL di atas ke bawah.
ketika ke trigger saya, oh ternyata benar di sini harga bereaksi, dan akhirnya boom, take out saya. Di sini saya loss satu trade. Nah, back lagi ke M3. Nah, di sini kan ketika harusnya ketika melihat break structure pertama, nunggu konfirmasi buat break structure kedua kan. Tapi waktu itu ya saya terlalu kurang sabaran lah. Nah, di sini ketika saya udah ke take out, melihat harga ke atas, di sini kan structure kelihatannya di break kan. Saya tunggu dulu, memperhatikan harga, dan ternyata harga kembali lagi nge-break structure bawah, dan ya break structure ini, dan saya menyimpulkan di sini baru confirm kalau ini trend udah mau changing dari bullish kan. Ini low time frame-nya lagi bullish kan. Di sini bullish. Di sini harga melambat dan memperlihatkan ciri-ciri trend mau changing trend, I mean, dari bullish ke bearish. Apa yang menandakan atau hal apa yang menyimpulkan kalau ini trend mau changing ke bawah? Pertama, oke, di sini kita melihat dua kali break structure ke bawah, dan hal yang paling menonjolnya itu ini, manipulasi high ini, setelah itu follow by break structure. Ini menandakan kalau harga di sini sedang melakukan fase distribusi. Untuk distribusi sendiri saya juga nggak terlalu mengenal terlalu jauh ya gimana distribusi sama akumulasi. Saya cuma menyimpulkan kalau ketika structure membuat manipulasi ke atas kemudian follow by structure break ke bawah, saya menyimpulkan bahwa ini lagi distribusi. Kemudian ketika ketika misalkan saya melihat structure ke bawah, terus manipulasi low follow by structure atas di break seperti ini, saya di sini menyimpulkan bahwa ini sedang akumulasi. Saya tidak melabeli secara detail ini permanent supply, ini selling climax, ini apa bla bla bla, enggak. Saya cuma menyimpulkan kalau ada manipulasi atas follow by structure break ke bawah, saya menyimpulkan kalau itu distribusi. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, setelah saya melihat boss atau structure break ke bawah yang kedua, di sini saya melihat big candle institusi atau order block yang sangat besar. Kita zoom in di M1. Ini nggak jelas kan mana ininya apa sih namanya, candle yang mana yang mau kita pilih kan. Di sini nggak jelas kan candle yang ini dipilih. Di sini masih ada imbalance, takutnya ke take out. Apa candle yang ini candle yang dipilih? Bisa sih, bisa, cuma siapa tahu harga reaksi di sini kan ya, siapa yang tahu harga akan bereaksi di mana, no one knows. Nah, di sini saya memutuskan untuk ambil candle yang M3 aja yang sangat jelas. Kemudian di sini saya melakukan order. Satu order di 50% dari candle besar ini. Nah, ini yang garis merah nih, 50% dari candle yang besar. Dan order yang kedua saya tempatkan di open candle
institusi ini atau order block ini. Kemudian let's play. Apa yang akan kita lihat? Boom. Di sini, bentar. Di sini, nah, ketika, nah, di sini kan, saya menempatkan harga ketika harga ada di sini. Sedang seperti ini harga. Di sini saya menempatkan harga yang order pertama di sini di open, order kedua di 50% dari IC candle ini. Kemudian let's play. Boom. Order yang candle apa sih, candle putih ini, yang candle bullish putih ini langsung open order yang pertama ngehit. Terus yang shadow ini ngehit order yang kedua. Di sini saya tidak apa sih namanya itu, men-screenshot timestamp, apa ya namanya, kayak men-screenshot ketika nge-trigger, screenshot ketika sebelum apa sih namanya itu, sebelum men-trigger gitu. Di sini saya nggak screenshot, tapi kalau nggak lupa saya nanti akan menyisipkan gambar MT4 saya ke video ini kalau nggak lupa ya. Nah, di sini kita melihat harga udah ke trigger, kita langsung play. Tuh, di sini harga. Nah, stop. Nah, di sini kan di M5 kalau nggak salah M5. Nah, di M5 di sini kita melihat demand area kan, ini demand area kan, yang melemparkan harga dari bawah ke atas, potensial ini demand area kan. Nah, ketika harga memasuki demand area ini, saya terus memantau harga di time frame M1, apakah di sini ada sign buat harga reverse ke atas atau enggak gitu. Karena kalau saya sendiri ketika saya nge-sell, let's say nge-sell seperti ini, apa yang saya fokuskan? Yang saya fokuskan adalah musuh. Siapa musuh kita? Buyer kan. Ketika buyer lebih kuat daripada seller, apa yang harus kita lakukan? Kita close posisi. Tapi ketika nggak ada sign kalau buyer lebih kuat dari seller, ya udah kita biarin. Di sini kita merhatikan. Nah, di sini kan ada, di sini reject kan dari area demand, reject. Tapi nggak ada sign buat harga reverse. Tuh. Nah, di sini stop. Nah, di sini kelihatan kalau harga tuh buat structure lower low, potensial lower high, let's say lower high, lower low. Nah, di sini harga ngebreak ini kan. Ini harga ngebreak, kalau saya melihat retrace kayak gini terus ngebreak lagi, potensial saya akan close posisi karena itu sign dari harga mau reverse. Tapi di sini enggak terjadi. Jadi saya hold terus. Saya hold. Di sini juga tuh ada kayak mau reverse tapi nggak jadi, gagal terus. Ini internet saya agak-agak nge-lag, jadi ke chartnya kurang ini, percepat aja lah. Nah, di sini nggak melihat sign kalau harga mau reverse di area demand ini. Kemudian sebenarnya ini juga area demand nih. Stop. Ini error, nggak bisa nge-stop. Nah, sebenarnya ini garis ini juga sebenarnya area demand di H4. Cuma di sana saya nggak melihat sign kalau harga mau reverse. Nah, ini tuh area demand di H4. Di sini emang nggak kelihatan ya, di FXCM nggak kelihatan, tapi kalau di forex.com ini jelas. Forex.com. Nah,
Ini forex.com lebih jelas. Di sini ada apa sih namanya, order block atau institusi candle. Saya tandain ini. Nah, di sana juga saya mantau harga, namun ya seperti biasa tidak ada sign kalau harga mau reverse. Nah, di garis ini opennya. Di sini saya nggak melihat sign dari harga mau reverse. Kemudian ya, overall hit TP. Di sini hit TP. Dan risk rewardnya tuh wait. Yang order kedua 21, sekian 21 lah. Yang ini 10. Jadi total 31. Fantastik kan buat intraday, counter trend lagi. Seminggu dapat 2 trade ini aja udah cukup menurut saya sih. Apalagi ya, kita mau membahas, sebenarnya structure dulu harus kita bahas, tapi di lain waktu ya. Nanti kita bahas structure, bagaimana kita bisa mendapatkan apa ya, risk reward yang besar seperti ini. Karena kalau nggak ngelihat structure secara detail ya kayak gimana, nggak bisa dapetin harga seperti ini. I mean dapetin risk reward seperti ini, karena ini ya basicnya dari structure. Nantilah structure dibahas di lain kesempatan. Dan sebenarnya ini juga overall saya mau melihat reaksi ini di H4, bukan di H4, 8 salah tuh, institusi candle di H8 8 jam. Saya mau lihat reaksi di sini. Kalau misalkan di sini ada reaksi-reaksi seperti mau reverse atau seperti ya semacam akumulasi gitu, saya akan melakukan buy di sana kalau ada seperti itu. Tapi kalau nggak ada ya nggak. Di sini berarti saya rugi 1% dan return saya 31%. Potong 1% berarti 30%. Itu tergantung dari risk yang dipakai sih sebenarnya. Kalau misalkan risk 1%, di sini kita 21%, dapat 21%. Risk 2%, di sini 21%, berarti kita dapat 42%. Itu tergantung risk yang kita pakai. Kita dapat, let's say kita di sini risk 0,5%, kita dapat 10,5 ya, 10% lah. Jadi seperti ini aja ya. Nanti buat video-video nextnya saya kemungkinan akan membahas tentang structure. Oke, segini dulu. See you di next case study, next video. See you, bye bye.